Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ada sampai saat ini, semua itu karena kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus,
Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau terus berjuang, hidup menuruti firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menyadari hanya karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga yang diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang membuat kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan selama ini tentu kita sering mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Tetapi itu kan hanya pengakuan kita, karena belum nyata keadaan kita kelak, belum nyata. Jadi kita masih harus menunggu sampai pada akhirnya kita berada di kekekalan, barulah kita mengetahui keadaan kita yang sesungguhnya, apakah kita dipandang layak sebagai anak-anak Allah atau tidak. Tetapi kalau saat ini kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, tentu hal itu karena kita menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, persoalannya sekarang adalah ketika kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, hal itu bukan tanpa konsekuensi. Ada konsekuensinya. Dengan kata lain, kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, berarti konsekuensinya adalah kita sudah tidak boleh lagi berbuat dosa. Perhatikan itu, saya ulang. Kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, maka konsekuensinya atau harga yang harus kita bayar adalah kita sudah tidak boleh lagi berbuat dosa. Saudara perhatikan itu. Kalau sampai saat ini kita masih hidup di dalam dosa, itu artinya kita melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Harus kita sadari ini. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah saudaraku, jadi kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, lalu kita masih tetap hidup di dalam dosa, atau kita masih mau berbuat dosa, itu artinya kita kembali memberontak kepada Allah. Itu artinya kita menolak kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus sadar, saudaraku, anak-anak Allah itu tidak boleh berbuat dosa. Bahkan tidak bisa berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena kalau kita masih berbuat dosa, kita bukan berasal dari Allah. Saudaraku, saya harus tegaskan, kalau kita masih mau hidup di dalam dosa atau kita masih mau berbuat dosa, kita bukan berasal dari Allah. Kalau saya berkata seperti ini kan pasti saudara tidak terima. Tetapi firman Tuhan mengatakan akan hal itu. Sekali lagi saya katakan, kalau kita masih mau hidup di dalam dosa, masih berbuat dosa, kita bukan berasal dari Allah. Baik, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ini kita baca ayatnya yang ke-6. Perhatikan ini. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, maksudnya berada di dalam Yesus, kita harus ingat yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Jadi kalau kita berkata kita berada di dalam Yesus, itu juga berarti kita harus tetap hidup dalam
kesucian, kita harus tetap hidup dalam kekudusan. Saudara perhatikan itu? Oke, kita baca secara lengkap. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Saya ulang kalimat ini, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi kalau kita masih hidup di dalam dosa, kita masih berbuat dosa, hal itu menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Allah. Sekalipun kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Kalau kita melihat ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapannya kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Perhatikan itu saudaraku. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengaku diri sebagai anak-anak Allah, tetapi kita tidak mau menyucikan diri kita. Kita tidak mau menjaga kekudusan hidup kita. Ini kan tidak mungkin, saudaraku. Tadi saya katakan bahwa kalau kita masih berbuat dosa, masih tetap hidup di dalam dosa, kita bukan berasal dari Allah. Kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius. Sekali lagi saya katakan, kalau kita masih berbuat dosa, kita bukan berasal dari Allah. Kita masih tetap di dalam 1 Yohanes 3 ini, lalu kita baca ayatnya yang ke-8. Perhatikan ini. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, saya ulang, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi saudara, mari kita sadar, tidak gampang mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Saya katakan di awal tadi, konsekuensi ketika kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah adalah kita sudah tidak boleh berbuat dosa lagi. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Tentu ini tidak mudah, tetapi kalau kita masih mau menjadi anak-anak Allah, kita harus memiliki tekad. Kita harus memiliki komitmen. Kita harus memiliki ambisi untuk tidak berbuat dosa lagi. Saya tidak tahu saudara mau atau tidak. Hari-hari ini saya berdoa, saya berkata kepada Allah Bapa di sorga, ya Bapa, hamba berjanji di hadapan-Mu, hamba tidak akan berbuat dosa lagi. Hamba tidak akan berbuat salah lagi, apapun bentuknya. Hamba mau berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Allah. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran. Ini yang menjadi pergumulan berat bagi kita semua. Bahkan saya harus katakan ini persoalan hidup yang utama di dalam kehidupan kita. Artinya di dalam hidup ini seharusnya tidak ada persoalan yang lebih berat dari persoalan yang satu ini. Bagaimana kita harus menjaga kesucian hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita. Karena kita tahu Allah itu kudus. Jadi anak-anaknya juga harus kudus. Ingat saudaraku, standar keberadaan Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang benar, ini tidak bisa dikurangi. Jadi kitalah yang harus berjuang untuk mencapai kesucian hidup, untuk mencapai kekudusan hidup di sepanjang hari-hari hidup kita. Kita harus berjuang untuk tidak berbuat salah dalam bentuk apapun. Kita sudah tidak boleh berbuat dosa lagi, saudaraku. Jadi kita harus berjuang sampai pada keadaan di mana kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Sekali lagi saya katakan ini persoalan serius. Ini persoalan serius lebih daripada persoalan hidup apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Kenapa?
Karena kalau kita tidak berjuang untuk merubah cara hidup kita, meninggalkan kehidupan kita yang lama, lalu mengenakan hidup yang baru, mengenakan hidupnya Kristus, di mana kita berjuang untuk menjaga kesucian hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita. Kalau kita tidak mencapai standar ini, saya harus katakan sekali lagi, kita bukan berasal dari Allah. Tadi firman Tuhan katakan, orang yang masih berbuat dosa berasal dari iblis. Perhatikan itu saudaraku. Mari kita baca terus ayatnya yang ke-9, lalu kita benar-benar merenungkan ini. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Saudara perhatikan itu, kita ulang. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi di sini kita bisa mengerti orang yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah itu berarti lahir dari Allah. Tetapi ketika kita tahu kita lahir dari Allah, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Dan memang seperti yang firman Tuhan katakan, di dalam Kristus itu kita dilahirkan kembali. Kalau kita mau melihat di dalam 1 Petrus 1, kita baca ayatnya yang ketiga, firman Tuhan katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kalau kita menaruh pengharapan keselamatan kita di dalam Yesus, sebagaimana Yesus itu adalah suci, maka kita juga harus suci. Kenapa? Karena ketika kita berada di dalam Yesus, itu artinya hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itulah yang firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal 3. Jadi mari kita sadari akan hal ini saudaraku, supaya kita memiliki komitmen hidup yang baru. Jangan berbuat salah lagi, jangan berbuat dosa lagi. Ingat, orang yang berbuat dosa tidak berasal dari Allah. Karena firman Tuhan katakan orang yang berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi kalau kita mengaku diri sebagai anak Allah, maka sebagaimana Allah Bapa di sorga kudus, kita pun harus kudus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, lalu kita berjuang untuk benar-benar menjadi anak Allah yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami sungguh disadarkan untuk berjuang, tidak berbuat salah lagi, tidak berbuat dosa lagi. Sebab Engkau yang telah melahirkan kami kembali di dalam Kristus oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Oleh karenanya kami mau berjuang untuk hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, supaya di sepanjang umur hidup kami, kehidupan kami tetap ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Karena kerinduan kami hanya satu, ketika hidup kami berakhir, kami kembali kepada Bapa di sorga dalam keadaan berkenan, dan kami boleh diterima di dalam kerajaan Bapa, dan Engkau boleh mengakui kami sebagai anak-anak-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.